Hari ini, Saudara, Rabu 15 Februari 2023, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang untuk terdakwa pembunuhan berencana Brigadir J. Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae. Sidang hari ini dengan agenda pembacaan vonis hukuman oleh Majelis Hakim. Kemudian, Saudara, saya akan mengajak Anda untuk melihat situasi terkini langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jelang sidang pembacaan vonis hukuman untuk Baradae. Di Baik, depan aja saudara, loh. bisa Iya. Anda saksikan ini adalah situasi terkini dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini tampak dari luar ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tempat di mana nantinya Richard Eliezer akan mendengarkan vonis hukuman yang akan dibacakan langsung oleh majelis hakim. Seperti diketahui, saudara, Baradae merupakan ajudan Verdi Sambo yang melakukan eksekusi terhadap Brigadir J di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3. Sempat mengikuti skenario yang dibuat oleh Verdi Sambo untuk menutupi kasus ini, namun akhirnya Baradae memilih untuk mengungkap kebenaran yang terjadi. Kemudian Baradae juga mengajukan diri sebagai justice kolaborator serta mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Kemudian, saudara, ini adalah situasi terkini langsung dari luar ruang persidangan di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jelang pembacaan vonis hukuman untuk terdakwa pembunuhan berencana Brigadir J yakni Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Jika dalam persidangan sebelumnya, saudara, keluarga Brigadir J tampak hadir langsung mendengarkan vonis hakim, namun hingga saat ini masih belum terlihat keluarga dari Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga masih belum diketahui akankah keluarga dari Brigadir J ini datang langsung untuk mendengarkan vonis hakim terhadap Barada Richard Eliezer. Dalam sidang sebelumnya, saudara, saat awal-awal persidangan digelar, Richard Eliezer ini sempat meminta maaf kepada keluarga Brigadir J, bahkan hingga berlutut di dalam ruang persidangan. Kemudian jelang sidang pembacaan vonis hari ini, Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi mengungkapkan kondisi terkini Baradae. Edwin Partogi mengatakan bahwa Baradae sempat mengalami kesulitan tidur. Sementara itu, penasihat hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi, menyebut kliennya banyak berdoa jelang sidang hari ini. Hal itu disampaikan oleh Roni pasca mendampingi Baradae dalam sidang duplik yang digelar pada Kamis 2 Februari lalu. Saat itu, saudara, Roni juga berharap majelis hakim bisa terketuk hatinya dalam memberikan vonis hukuman terhadap Richard Eliezer. Sebelumnya, saudara, Richard Eliezer atau Baradae dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan hukuman 12 tahun penjara. Tuntutan jaksa tersebut sempat menuai penolakan dari berbagai pihak lantaran lebih berat dari 3 terdakwa lain, yakni Kuat Ma'ruf, kemudian Ricky Rizal, dan Putri Chandrawati. Kemudian hari ini bisa dibilang menjadi hari yang penting karena nasib Baradae akan ditentukan oleh majelis hakim. Saudara, 4 terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir J sudah menjalani sidang vonis oleh majelis hakim. Kemarin, Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal juga sudah menjalani sidang vonis. Kuat Ma'ruf divonis hakim dengan hukuman 15 tahun penjara, sedangkan Ricky Rizal divonis hukuman yang lebih rendah daripada Kuat Ma'ruf, tetapi masih lebih tinggi dari tuntutan JPU, yakni divonis 13 tahun penjara. Sementara itu, saudara, sehari sebelumnya, otak pembunuhan berencana Brigadir J dan sang istri, yakni Verdi Sambo dan Putri Chandrawati, juga telah mendengarkan vonis hakim. Kemudian bisa Anda saksikan, saudara, ini adalah kedatangan dari Richard Eliezer ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jelang pembacaan vonis hukuman oleh majelis hakim. Tampak
sebuah mobil berwarna hijau, saudara, ini memasuki Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diikuti dengan mobil dari LPSK. Dari pantauan kami, saudara, terdapat dua mobil dari LPSK yang mengawal kehadiran Brigadir J. Maksud saya kehadiran dari Richard Eliezer yang diketahui juga menyandang status sebagai justice kolaborator. Baik, saudara, ini adalah detik-detik datangnya Richard Eliezer atau Baradae ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian, saudara, saya akan kembali mengulas terkait dengan vonis hukuman. Ya, ini bisa Anda saksikan, saudara, Richard Eliezer tampak turun dari mobil tahanan dan terlihat dikawal sangat ketat oleh aparat kepolisian dan juga rekan-rekan dari LPSK. Bisa terlihat Baradae terlihat mengenakan kemeja berwarna putih dan rompi tahanan kejaksaan serta masker berwarna biru tua. Ini adalah situasi terkini kehadiran dari Richard Eliezer di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tampak sangat dipenuhi oleh pengunjung begitu, saudara, hari ini, karena bisa seperti yang kita ketahui bahwa Richard Eliezer atau Baradae ini menjadi salah satu terdakwa yang mendapatkan sorotan cukup besar bila dibandingkan dengan 4 terdakwa lainnya dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J ini. Richard Eliezer, pembacaan vonis hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terlihat sangat dipadati oleh pengunjung yang ingin ikut menyaksikan secara langsung vonis hakim terhadap Richard Eliezer sebagai eksekutor pembunuhan berencana Brigadir J, namun juga sebagai justice kolaborator yang mengungkap kebenaran sesungguhnya dalam kasus ini. Baik, saudara, saya mengajak Anda untuk kembali mengulas vonis terhadap 2 terdakwa kasus pembunuhan berencana lainnya, sekaligus otak dari pembunuhan berencana Brigadir J, yakni Ferdy Sambo serta sang istri Putri Chandrawati. Keduanya, saudara, dijatuhi vonis hukuman maksimal oleh majelis hakim. Ferdy Sambo dijatuhi vonis hukuman mati, sedangkan Putri Chandrawati dijatuhi vonis hukuman 20 tahun penjara. Vonis hukuman dari hakim untuk Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati merupakan hukuman maksimal dalam pasal yang disangkakan. Kemudian, saudara, terdakwa Kuat Ma'ruf kemarin juga sudah divonis oleh hakim, yakni hukuman 15 tahun penjara, dan pihak dari kuasa hukum Kuat Ma'ruf, yakni Irwan Irawan, ini menyebut langsung akan mengajukan banding hari itu juga, atau kemarin, saudara, Selasa 14 Februari setelah persidangan selesai dilakukan. Tim kuasa hukum dari Kuat Ma'ruf mengaku tidak puas dengan vonis hukuman yang diberikan oleh majelis hakim. Karena kuasa hukum dari Kuat Ma'ruf ini menyebut kliennya tidak bersalah dalam kasus ini dan tetap menuntut Kuat Ma'ruf untuk dibebaskan dari segala hukuman dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Saya mengajak Anda kembali melihat situasi terkini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saudara, bisa Anda saksikan ini masih menunggu kehadiran dari Richard Eliezer atau Baradae untuk memasuki ruang sidang di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Kemudian saudara bisa Anda saksikan masih menanti kehadiran dari Baradae. Pengawalan sangat ketat dan tampak lebih ketat dari persidangan-persidangan sebelumnya. Hal ini karena persidangan hari ini menjadi persidangan terakhir dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Baradae menjadi terdakwa terakhir yang akan mendengarkan vonis dari majelis hakim, saudara. Kemudian untuk persiapan dari Baradae sendiri dalam menghadapi sidang vonis hari ini, pihak LPSK ini menyebutkan Baradae sempat mengalami kesulitan tidur jelang vonis hakim. Kemudian saudara, ini adalah situasi terkini langsung dari dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan ini adalah tim kuasa hukum dari Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae yang sudah bersiap untuk mendengarkan vonis hakim yang akan dibacakan langsung oleh majelis hakim untuk kliennya, yakni Richard Eliezer. Masih menanti kehadiran dari tim jaksa penuntut umum, kemudian masih juga menanti kehadiran dari terdakwa itu sendiri, yakni Richard Eliezer, serta menanti kehadiran dari majelis hakim untuk bisa memasuki ruang sidang dan agar persidangan dengan agenda pembacaan vonis hukuman oleh majelis hakim untuk Richard Eliezer ini bisa segera dimulai. Namun saudara, jika dilihat dari tim kuasa hukum dari Richard Eliezer yang sudah berada di dalam ruang persidangan, masih belum tampak Roni Talapesi selaku kuasa hukum atau pengacara dari berada Richard Eliezer di dalam ruang sidang. Seperti diketahui, saudara, Roni Talapesi ini menjadi salah satu tim kuasa hukum dari Richard Eliezer yang sering muncul di media massa dan memberikan informasi-informasi serta kondisi terkini dari Richard Eliezer sebagai terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir J sekaligus justice kolaborator. Masih menunggu kehadiran dari Richard Eliezer, saudara, untuk bisa memasuki ruang sidang utama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Baik, saudara, tadi baru saja juga saya sempat berbincang dengan ahli hukum yang memperkirakan, dua ahli hukum yang saya ajak berbincang tadi memberikan pendapat atau prediksi yang berbeda terhadap vonis hakim untuk Barada Richard Eliezer hari ini, saudara. Korwil Paradi, advokat dari Paradi Korwil Jawa Tengah, yakni Badrus Zaman, ini menyampaikan bahwa pihaknya memprediksi hukuman dari Richard Eliezer ini akan lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Hal ini karena menimbang status Richard Eliezer sebagai justice kolaborator. Namun, advokat dari Paradi Solo yang lain, yakni Sigit, ini sempat memberikan statement yang berbeda dari Badrus dan mengatakan bahwa memperkirakan bahwa vonis yang akan dijatuhkan hakim untuk Richard Eliezer hari ini akan lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum dilihat dari jaksa yang tidak melihat status justice kolaborator pada
diri Richard Eliezer. Baik, saudara, saya akan mengajak Anda kembali melihat situasi terkini langsung dari ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, masih menanti kehadiran dari terdakwa yakni Richard Eliezer, tim Senyum satu, serta majelis hakim agar persidangan dengan agenda pembacaan vonis untuk Richard Eliezer hari ini bisa segera dimulai. Kemudian, saudara, menjelang sidang vonis Richard Eliezer, pihak keluarga mengaku tegang menanti putusan hukuman dari majelis hakim hari ini. Hal tersebut disampaikan langsung oleh ibunda Richard Eliezer, yakni Rinneke Alma Pudihang. Diketahui sebelumnya 4 terdakwa lainnya yakni Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Kuatma'ruf, dan juga Ricky Rizal sudah menjalani sidang vonis sebelumnya. Vonis hukuman paling berat diterima oleh Ferdy Sambo yakni hukuman mati. Sedangkan Putri dihukum 20 tahun penjara, kemudian Kuatma'ruf dijatuhi vonis 15 tahun penjara, dan Ricky Rizal dijatuhi vonis 13 tahun penjara. Dan saat ini, saudara, giliran terakhir bagi Richard Eliezer menjalani sidang vonis akhir atas kasus pembunuhan berencana Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sang ibu atau ibu dari Richard Eliezer, yakni Rinneke, menyampaikan harapannya agar Richard Eliezer mendapatkan keringanan. Rinneke mengatakan bahwa pihaknya berharap besar pada keputusan majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman untuk Richard Eliezer. Lantaran menurut Rinneke, Richard merupakan tulang punggung dalam keluarga. Seperti yang diketahui, saudara, bahwa saat ini ayah Richard Eliezer yakni Yunus Lumio sudah tidak lagi bekerja. Rinneke juga mengatakan bahwa dirinya hanya mempunyai harapan kepada Tuhan dan majelis hakim agar bisa mendengarkan suara hatinya. Rinneke juga menyebut sangat berharap majelis hakim memberikan vonis hukuman bebas bagi Richard Eliezer. Kemudian, saudara, hal senada juga disampaikan oleh pihak LPSK yang telah memberikan status justice kolaborator untuk Richard Eliezer. Wakil Ketua LPSK Susila Ningtyas ini mengaku pihaknya ikut berdebar mendengar putusan yang akan disampaikan untuk Baradae pada hari ini. Susila Ningtyas juga menyinggung soal status justice kolaborator Baradae. Vonis yang akan dijatuhkan majelis hakim kepada Baradae dinilai tidak hanya menyangkut penegakan hukum kasus pembunuhan berencana Brigadir J, namun Susila Ningtyas juga mengatakan secara umum vonis tersebut akan menjadi acuan publik memandang status justice kolaborator. Secara hukum, hak keringanan hukuman untuk seorang justice kolaborator sudah diatur dalam undang-undang. Namun apabila mengingat tuntutan jaksa penuntut umum yakni 12 tahun penjara, publik tentunya bertanya apakah justice kolaborator benar-benar diakui hukum pidana Indonesia. Sebagai informasi, saudara, dalam sidang tuntutan sebelumnya yang digelar pada 18 Januari lalu, Baradae dituntut pidana 12 tahun penjara.
Dan pada tuntutannya, JPU menyatakan Baradae secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana merampas nyawa orang lain dengan perencanaan terlebih dahulu. JPU juga menyebut perbuatan Baradae melanggar pasal 340 KUHP, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan primer. Atas tuntutan tersebut, tim kuasa hukum Baradae telah melayangkan nota pembelaan atau pledoi di persidangan. Secara garis besar, saudara, kubu Baradae meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk membebaskan kliennya dari jerat hukum. Dalam pledoi pribadi, Baradae juga menyatakan akan tetap berpegang teguh pada kejujurannya. Sebab menurut Baradae, kejujuran itu diyakini akan membawanya pada keadilan. Baradae juga berharap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bisa menjatuhkan putusan yang ringan atas perkara yang menjeratnya akibat mematuhi perintah atasan. Meskipun, saudara, jika Majelis Hakim berpendapat lain, Baradae berharap agar Majelis Hakim bisa menjatuhkan putusan yang berkeadilan. Kemudian, saudara, kemarin hari Senin dan Selasa, 4 terdakwa pembunuhan berencana Brigadir J juga sudah mendengarkan vonis hakim. Dan vonis hakim paling berat jatuh pada Ferdi Sambo, yakni hukuman mati. Kemudian diikuti dengan Putri Chandrawati yang juga mendapatkan hukuman maksimal, yakni 20 tahun penjara. Sedangkan Kuat Ma'ruf mendapatkan vonis hukuman 15 tahun penjara, dan Ricky Rizal mendapatkan vonis hukuman 13 tahun penjara. Hari ini masih menjadi teka-teki juga, saudara, akankah Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae ini mendapatkan vonis hukuman yang lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum seperti yang terjadi pada terdakwa-terdakwa lainnya dalam kasus ini, atau justru akan mendapatkan vonis hukuman lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum sebelumnya, yakni 12 tahun penjara. Saya akan mengajak Anda, saudara, untuk melihat situasi terkini dari ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, saudara. Ini adalah pantauan dari luar ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bisa Anda saksikan, saudara. Tampak sangat ramai dan dipenuhi oleh banyak pengunjung. Seperti diketahui, saudara, Richard Eliezer ini menjadi salah satu terdakwa yang mendapatkan sorotan lebih banyak dari publik jika dibandingkan dengan 4 terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J lainnya. Masih belum terlihat juga, saudara, keluarga dari Brigadir J yang hadir untuk mendengarkan langsung vonis hakim terhadap Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Kemarin dalam 2 persidangan sebelumnya, keluarga dari Brigadir J hadir secara langsung untuk mendengarkan dan melihat vonis hakim terhadap 4 terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J. Keluarga Brigadir J 2 hari kemarin tampak hadir sambil membawa foto almarhum Brigadir Yosua, dan momen dramatis juga terjadi ketika pembacaan vonis hukuman untuk Ferdi Sambo. Setelah hakim menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap Ferdi Sambo, tangis ibu Brigadir J, Rosti Simanjuntak, langsung pecah. Tangisannya terus berlangsung, saudara, hingga terseduh-seduh, bahkan hingga harus ditenangkan oleh kuasa hukum dari keluarga Brigadir J, yakni Kamarudin Simanjuntak, yang mendampingi keluarga Brigadir J untuk hadir di persidangan pembacaan vonis hukuman untuk terdakwa pembunuhan berencana Brigadir J.
Seperti diketahui saudara, vonis hukuman maksimal untuk Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati ini memang sudah diharapkan oleh pihak keluarga Brigadir J lantaran sebagai bentuk rasa keadilan untuk almarhum Brigadir Yosua. Kemudian, saudara, saat pembacaan vonis untuk Putri Chandrawati, pihak keluarga Brigadir J juga menyaksikan secara langsung, namun tidak ada tangisan yang keluar dari Ibu Brigadir J, yakni Rosti Simanjuntak. Baik, saudara, kami masih menantikan kehadiran dari Richard Eliezer Pudihang Lumiu, kemudian menanti kehadiran dari Jaksa Penuntut Umum, serta Majelis Hakim untuk segera memasuki ruang sidang agar persidangan pembacaan vonis hukuman oleh Majelis Hakim terhadap Baradae bisa segera dimulai. Saya kembali akan mengulas lagi, saudara, persidangan yang sudah dilakukan kemarin untuk terdakwa Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal. Kuat Ma'ruf divonis hakim dengan hukuman 15 tahun penjara, saudara. Kemudian setelah vonis hukuman dibacakan oleh Majelis Hakim, Kuat Ma'ruf saat akan meninggalkan ruang sidang tampak memberikan simbol metal kepada tim jaksa penuntut umum yang juga berada di dalam ruang persidangan. Namun, simbol metal itu dibalas dengan hormat oleh tim jaksa penuntut umum. Dalam vonisnya, saudara, Majelis Hakim menyebutkan beberapa hal yang memberatkan dan meringankan vonis dari Kuat Ma'ruf. Beberapa hal yang memberatkan hukuman Kuat Ma'ruf diantaranya adalah tidak bersikap sopan atau bersikap tidak sopan selama persidangan berlangsung, kemudian berbelit-belit saat memberikan keterangan, tidak mengaku bersalah atas perbuatan yang sudah dilakukan, serta tidak merasa menyesal atas perbuatannya. Kemudian hal yang meringankan hukuman Kuat Ma'ruf, yakni karena Kuat Ma'ruf masih memiliki keluarga. Sedangkan saudara Ricky Rizal kemarin juga dijatuhi hukuman lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum. Vonis hakim untuk Ricky Rizal yakni 13 tahun penjara. Kemarin saya juga sempat berbincang dengan salah satu tim kuasa hukum dari Ricky Rizal, yakni Zena Dinda, saudara. Salah satu tim kuasa hukum dari Ricky Rizal. Zena mengatakan bahwa berharap sebelum persidangan dimulai, Zena berharap bahwa Majelis Hakim bisa memberikan hukuman bebas, memberikan vonis bebas terhadap Ricky Rizal. Namun ternyata vonis yang dijatuhkan oleh hakim justru lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum. Untuk itu, saudara, Ricky Rizal, tim kuasa hukum Ricky Rizal ini akan mengajukan upaya hukum lanjutan, yakni akan mengajukan banding dan akan terus berjuang hingga Ricky Rizal bisa dibebaskan atau bisa mendapatkan hukuman seadil-adilnya. Hal yang sama, saudara, juga disampaikan oleh kuasa hukum dari Kuat Ma'ruf yang kemarin juga sempat berbincang bersama kami, menyampaikan bahwa langsung melayangkan banding setelah persidangan vonis hakim dibacakan. Kemarin juga tim kuasa hukum dari Kuat Ma'ruf, Irwan Irawan, mengatakan
mengaku tidak puas dengan vonis hukuman yang diberikan oleh majelis hakim. Meski begitu, Saudara Irwan Irawan menyebut tidak kaget dengan vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Sudah mengira hakim akan memberikan hukuman yang lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum. Untuk itu, Irwan Irawan langsung mengajukan banding setelah sidang selesai dilakukan. Saya akan kembali, Saudara, mengajak Anda melihat situasi terkini dari dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Masih belum tampak kehadiran dari tim jaksa penuntut umum dari Richard Eliezer. Ini juga sudah belum terlihat. Majelis hakim juga masih belum terlihat, Saudara. Jika menurut jadwal di persidangan, seharusnya sidang sudah dimulai sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun hingga saat ini 10 lebih 10 waktu Indonesia Barat, persidangan masih juga belum dimulai, bahkan ruang sidang masih tampak kosong, hanya terlihat tim kuasa hukum dari Richard Eliezer saja yang berada di dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bisa Anda saksikan, Saudara, situasi terkini dari dalam ruang sidang dan juga dari luar ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini tampak lebih ramai dari biasanya, lantaran banyak sekali pengunjung sidang yang ingin menyaksikan secara langsung vonis dibacakan oleh majelis hakim untuk terdakwa Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Baik, ini adalah situasi di luar ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tampak pengamanan dilakukan oleh aparat kepolisian lebih ketat dari biasanya, Saudara, karena banyaknya pengunjung yang hadir hari ini melebihi dari sidang-sidang sebelumnya. Seperti diketahui, Saudara, Barada Richard Eliezer sidang hari ini menjadi penutup kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Setelah kasus pembunuhan ini telah bergulir sejak tahun lalu, Saudara. Seperti diketahui, sidang untuk kasus pembunuhan berencana Brigadir J ini sudah dilakukan sejak Oktober 2022, sedangkan kasus pembunuhan sendiri terjadi pada Juli tahun lalu, Juli 2022. Perjalanan panjang kasus ini diawali dengan Ferdi Sambo, pelaku otak pembunuhan berencana yang berusaha menutupi kasus pembunuhan ini hingga menyeret banyak nama di kepolisian, Saudara. Kemudian bisa Anda saksikan ini adalah salah satu petugas dari LPSK tampaknya yang sedang memberikan keterangan terkait vonis atau terkait sidang jelang vonis pembunuhan berencana Brigadir J untuk terdakwa Richard Eliezer. Kami masih belum bisa memperkirakan, Saudara, apakah nantinya vonis yang dijatuhkan hakim ini akan lebih berat atau lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Mengingat Richard Eliezer ini menjadi atau menyandang status justice kolaborator. Baik, Saudara, bisa Anda saksikan ini adalah tim dari jaksa penuntut umum yang sudah berjalan menuju ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tim jaksa penuntut umum sudah memasuki ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi tinggal menunggu kehadiran dari terdakwa yakni Barada Richard Eliezer serta majelis hakim agar persidangan pembacaan vonis ini bisa segera dimulai. Baik, ini adalah Roni Talapesi dan Barada Richard Eliezer yang juga sudah memasuki ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Saudara. Bisa Anda saksikan banyaknya pengunjung yang hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan lantaran ingin mendengar secara langsung
vonis hakim untuk Richard Eliezer. Baik, Ronita Lopesi tampak menggandeng Richard Eliezer yang hari ini akan mendengarkan vonis hakim. Richard tampak menyapa seluruh pengunjung yang hadir di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Baik, jelang sidang vonis hari ini, Richard Eliezer disebut sempat mengalami kesulitan tidur, saudara. Kemudian Ronita Lopesi juga sempat mengatakan bahwa Richard Eliezer ini berdoa terus-menerus jelang vonis hukumannya dibacakan oleh majelis hakim. Baik, Anda bisa menyaksikan baru saja ekspresi yang ditunjukkan oleh Richard Eliezer yang sudah duduk di kursi terdakwa, saudara. Richard Eliezer tampak gelisah begitu jelang pembacaan vonis hukuman oleh majelis hakim. Kemudian ini adalah tim kuasa hukum dari Richard Eliezer yang juga tampak sedang bersiap begitu dan tampak melihat pengunjung ke arah pengunjung sidang. Baik, ini Richard Eliezer tampak menyapa tim kuasa hukumnya serta seluruh pengunjung yang hadir. Ya, Barada Richard Eliezer tampak memberikan salam kepada seluruh pengunjung yang sudah berada di dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Baik, pengamanan hari ini tampak lebih ketat dari biasanya, saudara, karena pengunjung yang hadir juga tampak lebih banyak dari biasanya. Lantaran hari ini menjadi vonis terakhir untuk terdakwa dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Baik, sebenarnya persiapan masih terus dilakukan di dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, saudara. Tim LPSK juga tampak hadir di dalam ruang sidang. Ronita Lopesi ini juga tampak memberikan salam untuk seluruh pengunjung yang hadir serta ikut membantu untuk mengkondisikan pengunjung yang hadir hari ini, saudara. Ronita Lopesi kemudian meminta Richard Eliezer untuk kembali menyapa seluruh pengunjung yang hadir di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Baik, bisa Anda saksikan, saudara, ini adalah momen sebelum persidangan vonis dibacakan oleh majelis hakim. Tampak Richard Eliezer beserta seluruh tim kuasa hukum berpelukan dan berdoa terlebih dahulu sebelum vonis dibacakan oleh majelis hakim untuk terdakwa Richard Eliezer. Bisa Anda saksikan, saudara, ekspresi dari Richard yang saat ini duduk di kursi terdakwa dan menanti kedatangan dari majelis hakim untuk bisa memasuki ruang sidang dan agar segera bisa dimulai. Baik, saudara, persiapan masih terus dilakukan di dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ronita Lopesi dari kursi tim kuasa hukum tampak terus menyemangati Richard Eliezer hari ini yang sudah duduk di kursi terdakwa. Baik, saudara, bisa menyaksikan ini adalah ekspresi Richard Eliezer dalam pembacaan vonis hukuman yang nanti akan dibacakan langsung oleh majelis hakim. Seperti diketahui, saudara, kemarin majelis hakim juga sudah membacakan vonis hukuman
Untuk terdakwa lainnya yakni Riki Rizal dan juga Kuat Ma'ruf, dan vonisnya jauh lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum sebelumnya. Masih belum diketahui apakah vonis hari ini untuk Richard Eliezer akan lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum sebelumnya yakni 12 tahun penjara. Bisa Anda saksikan saudara, Richard Eliezer, tetapan Richard Eliezer jelang vonis yang akan dibacakan oleh majelis hakim hari ini. Baik, seluruh peserta sidang hari ini sudah berada di dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mulai dari tim kuasa hukum dari Baradae, kemudian jaksa penuntut umum juga sudah berada di dalam ruang sidang. Richard Eliezer juga sudah berada di dalam ruang sidang, artinya tinggal menanti kehadiran dari majelis hakim untuk memasuki ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan agar persidangan dengan agenda vonis pembacaan hukuman oleh majelis hakim ini bisa segera dimulai. Baik, saudara, tim LPSK juga sudah berada di dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengawal jalannya persidangan dan sambil membantu mengondisikan pengunjung yang hadir di dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena hari ini pengunjung yang hadir tampak lebih banyak jika dibandingkan dengan persidangan untuk terdakwa lain dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang sudah digelar sebelumnya. Richard Eliezer hari ini berbeda dari sidang-sidang sebelumnya, lantaran persidangan hari ini tidak dihadiri langsung oleh keluarga Brigadir J, padahal dalam persidangan sebelumnya untuk Kuat Ma'ruf, Riki Rizal, untuk Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati, keluarga Brigadir J tampak hadir langsung di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tampak membawa foto dari almarhum Brigadir Yosua. Namun untuk persidangan hari ini masih belum tampak, saudara, keluarga dari Brigadir J di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Masih belum diketahui apakah nantinya keluarga Brigadir J akan hadir meski terlambat atau memang tidak hadir secara langsung untuk mendengarkan vonis hukuman untuk terdakwa Richard Eliezer selaku eksekutor pembunuhan berencana Brigadir J. Baik, saudara, saya kembali. Ini dia. Keluarga dari Brigadir J ternyata hadir secara langsung, saudara, untuk menyaksikan vonis hukuman yang akan dibacakan oleh majelis hakim terhadap Richard Eliezer. Tampak saudara Kamarudin Simanjuntak, kuasa hukum dari Brigadir J, kemudian ibu Brigadir Yosua, Rosti Simanjuntak, masih membawa foto mendiang almarhum Brigadir Yosua. Baik, saudara, majelis hakim juga sudah memasuki ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Artinya sidang pembacaan vonis untuk Barada Richard Eliezer akan segera dimulai. Mari kita saksikan bersama-sama. 2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa sehat hari ini?
Untuk rekan-rekan wartawan, mohon untuk menunggu di luar, nanti kita berikan kesempatan. Baik, Saudara Jaksa Penuntut Umum, penasihat hukum, terdakwa, kami membacakan putusan. Putusan nomor 798 Bit B 2022 PN Jakarta Selatan. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa. Nama lengkap Richard Eliezer Budiang Lumiu. Mohon untuk segera meninggalkan tempat, rekan-rekan wartawan. Biar meninggalkan. Ini Ricky. Terdakwa lainnya satu ada. Saya lanjutkan. Saya ulang. Nama lengkap Richard Eliezer Budiang Lumiu, nomor identitas 7171031,405980002, tempat lahir Manado. Umur 24 tahun, tanggal lahir 14 Mei tahun 1998. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Asrama Brimob Cikeas, Kampung Kaduk Pugur, Kelurahan Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Agama Kristen, pekerjaan anggota Polri, pendidikan SMA. Terdakwa didampingi tim penasihat hukum Roni Berti Talapesi Law Firm beralamat di Jalan Menara Karya 25 Floor
Unit C2 Jalan Rasuna Said Blok X5 Kafling 1 sampai 2 Jakarta Selatan 12950 Indonesia berdasarkan surat kuasa tertanggal 16 Oktober tahun 2022. Terdakwa ditahan di rumah tahanan oleh penyidik sejak tanggal 5 Agustus hingga saat ini. Pengadilan negeri tersebut telah membaca berkas perkara, telah mendengarkan keterangan para saksi, keterangan ahli maupun terdakwa di persidangan. Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah membaca putusan sela nomor 797 PIT-B 2022 PN Jakarta Selatan tertanggal 26 Oktober 2022. Menimbang bahwa penuntut umum telah membacakan surat tuntutannya nomor register perkara nomor PDM 246 Jakarta Selatan garing 10/2022 tertanggal 18 Januari 2023 yang pada pokoknya menuntut terdakwa sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana merampas nyawa orang secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer melanggar pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa segera ditahan. 3. Menyatakan barang bukti yang pada dasarnya penuntut umum mohon sebagaimana petitum penuntut umum. 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Menimbang bahwa atas tuntutan penuntut umum terdakwa dan penasihat hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan nota pembelaan Menimbang bahwa atas tuntutan penuntut umum terdakwa dan penasihat hukumnya telah mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya 1. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu tidak dapat dipidana karena terdapat alasan penghapus pidana. 2. Menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum atau onslah van recht voor volking. 3. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan. 4. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan harkat serta martabatnya. 5. Menetapkan barang bukti sebagian dikembalikan kepada terdakwa. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara. Menimbang bahwa atas nota pembelaan terdakwa dan penasihat hukumnya penuntut umum telah mengajukan replik dan selanjutnya atas replik penuntut umum penasihat hukum terdakwa telah mengajukan dupliknya. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena dianggap melanggar primer, melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar melanggar pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menimbang bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan eksepsi. Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi yang kesemuanya telah diambil sumpahnya, yakni saksi Kamarudin Simanjuntak, saksi Mahareza Rizky, saksi Vera Mareta, saksi Samuel Huta Barat, saksi Rosti Simanjuntak, saksi Devianita, saksi Rosli Emika Simanjuntak, saksi Sangga Parulian, saksi Rohani Simanjuntak, saksi Yunika Artika Huta Barat, saksi Novita Sarinadea, saksi Indrawanto Pasaribu, saksi Adan Romer, saksi Prayogi Iktara Wikaton, saksi Marjuki, saksi Damianus Labagoban alias Damson, saksi Diryanto alias Kodir, saksi Daden Miftahul Haq, saksi Abdul Somad, saksi Alfonsius Dualureng, saksi Farhan Sabilah, saksi Susi, saksi Leonardo Sambo, saksi Isba Askatilawah, saksi Nevi Aprilia,
Saksi Bimantara Jayadi Putro, Saksi Ahmad Syarul Ramadan, Saksi Victor Kamang, Saksi Martin, Saksi Rifa Rizal Samuel, Saksi Reinhard Regen Mendi, Saksi Arsyad Daifa Gunawan, Saksi Fendi Ruhendi, Saksi Anita Amalia Dwi Agustin, Saksi Raditya Adidiasa, Saksi Ridwan Aerosoplanit, Saksi Sulap Abo, Saksi Danu Fajar Subekti, Saksi Hendra Budi, Saksi Sirajul Umam, Saksi Arif Rahman Arifin, Saksi Agus Nur Patria Adi Purtama, Saksi Cuk Purtranto, Saksi Baikuni Wibowo, Saksi Susanto Haris, Saksi Langgom Parulian Siaan, Saksi Audi Pratowo, Saksi Panji Sulfikar Sidik, Saksi Sopan Utomo, Saksi Riki Rizal Wibowo, Saksi Kuat Ma'ruf, Saksi Beni Ali, Saksi Ferdi Sambo, dan Saksi Putri Chandrawati, yang kesemuanya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan dan untuk singkatnya dianggap termuat dalam putusan ini. Menimbang bahwa selanjutnya jaksa penuntut umum juga membacakan saksi yang tidak hadir dan keterangannya telah diambil sumpah di penyidik, yakni Saksi Sugeng Putut Wicaksono, Saksi Novianto Rifai, Saksi Sartini, Saksi Rojia alias Jia, Saksi Dr. Andeseno. Menimbang bahwa selanjutnya penuntut umum juga menghadirkan ahli yang keterangannya telah didengar sumpah di bawah sumpah, yakni Saksi Aji Febrianto Arosyod, Saksi Heri Prianto, Saksi Fira Samia, Saksi Arif Sumirat, Saksi Irfan Rofik, Saksi Adi Setia, Saksi Muhammad Mustafa, Saksi Ade Firmansyah Sugiarto, Saksi Farah Primadani Kauro, Saksi Eko Wahyu Bintoro, Saksi Dr. Effendi Saragi, Saksi Dr. Anda Reni Kusmowardani, Saksi Alfi Sahri, yang kesemuanya telah memberikan keterangan dan untuk singkatnya dianggap termuat dalam putusan ini. Menimbang bahwa selanjutnya penasihat hukum terdakwa telah menghadirkan ahli yang meringankan, yakni telah didengar saksi di bawah sumpah, Saksi Front Magnis Suseno, Saksi Lisa Marle Jafri, Saksi Reza Indragiri Amril, Saksi Albert Aris, yang keterangannya dianggap termuat dalam putusan ini. Menimbang bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti sebagaimana daftar bukti baik kepada para saksi maupun terdakwa. Menimbang bahwa bersamaan pemeriksaan ahli telah dibacakan visum et repertum nomor R-082-SK-H-87 Romawi 2022 IKF tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Farah P. Karol dan Dr. Asri M. Pralipda, dokter spesialis forensik dan mediko legal pada Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri serta surat keterangan ahli nomor 060-SKA-8 Romawi 2022 PP.PDFI yang dilakukan oleh tim yang diketahui Dr. Adi Firmansyah Sugiarto. Menimbang bahwa sebelum menguraikan fakta persidangan, majelis memandang perlu mempertimbangkan beberapa keterangan saksi, khususnya saksi Ferdi Sambo di persidangan maupun keberadaan barang bukti 10 selongsong peluru dan senjata HS milik korban Yosua, serta visum et repertum nomor R-082-SK-H-7 Romawi 2022 IKF tanggal 14 Juli 2002 dengan surat keterangan dan dengan surat keterangan ahli nomor 060-SKA-8 Romawi 2022 PP.PDFI tanggal 20 Juli 2002 sebagai berikut. A. Visum et repertum dan surat keterangan ahli. Visum et repertum nomor R-082-SK-H-7 Romawi 2022 IKF
tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani Dr. Farah P. Karau dan Dr. Asri Paraleda pada Rumah Sakit Bayangkari tingkat 1 Pusdokes Polri telah menyebutkan adanya 7 peluru masuk dan 6 peluru keluar dari tubuh korban Yosua. Di sisi lain, surat keterangan ahli nomor 060-SKA-8 Romawi 2022 PP.PDFI yang dilakukan oleh tim yang diketahui Dr. Ade Firmansyah Sugiyarto pada tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 9.30 WIB bertempat di ruang Muara Jambi telah dilakukan pemeriksaan jenazah korban Noviansyah Yosua Huta Barat. Telah menyebutkan ditemukan 5 luka tembak masuk serta 4 luka tembak keluar. Bahwa mengingat Dr. Farah P. Karau sebagai ahli di persidangan telah menerangkan pemeriksaan jenazah korban Yosua sebagaimana dituangkan dalam visum et repertum dilakukan langsung pada tanggal 8 Juli 2022 malam sampai selesai. Bahwa surat keterangan ahli nomor 060-SKA-8 Romawi 2022 PP.PDFI atas dasar pemberian mayat korban Yosua yang telah dikubur dengan peti dan telah dilakukan bedah mayat serta pengawatan jenazah selama 17 hari dan sudah dalam keadaan membusuk sebagian. Menurut Ade Firmansyah Sugiyarto ahli yang menerangkan sebagai ahli di persidangan, pemeriksaan mayat yang sudah beberapa hari meninggal lebih sulit dibandingkan yang baru mengingat kondisi jenazah yang sudah berubah karena pembusukan. Bahwa oleh karena itu majelis menyampaikan surat keterangan ahli nomor 060-SKA-8 Romawi 2022 PP.PDFI dan selanjutnya visum et repertum nomor R-082-SK-H 7 Romawi 2022 IKF 14 Juli 2002 yang dibuat dan ditandatangani Dr. Farah MP Karau dan Dr. Asri Paraleda pada Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri yang antara lain menyebutkan adanya 7 peluru masuk dan 6 peluru keluar dari tubuh korban Yosua dijadikan dasar pertimbangan dalam perkara ini. B. Mengenai barang bukti bahwa 10 selongsong peluru yang terdiri dari 2 selongsong peluru yang berasal dari senjata HS milik korban Yosua serta 8 selongsong peluru dipastikan semua dari senjata Glock 17 milik terdakwa Richard Eliezer sebagaimana diterangkan ahli balistik forensik Arif Sumirat di persidangan tidak selaras dengan fakta yang ada mengingat maksimal isi penuh peluru Glock 17 adalah 17 peluru. Sedangkan sisa peluru Glock 17 saksi Richard Eliezer adalah 12. Hal ini berarti bahwa maksimal terdakwa Richard Eliezer hanya menembakkan 5 tembakan, yang berarti ada 3 selongsong peluru yang berarti ada 3 selongsong peluru dari senjata Glock 17 terdakwa Richard Eliezer seharusnya tidak ada di rumah Duren 3. Oleh karena itu berkaitan dengan 8 selongsong peluru dan tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan. Bahwa dengan adanya 7 peluru masuk dan 6 peluru keluar dari tubuh korban Yosua sebagaimana visum et repertum dan mengingat terdakwa Richard Eliezer maksimal menembakkan 5 tembakan, maka bertitik tolak dari keterangan saksi Kuat Ma'ruf, saksi Ricky Rizal serta terdakwa Richard Eliezer yang menyatakan tidak ada orang lain selain terdakwa dan Ferdi Sambo yang melakukan tembakan. Dapat disimpulkan ada 2 kali tembakan yang dilakukan saksi Ferdi Sambo ke tubuh Yosua. Sedangkan mengingat cerita garing skenario yang dibangun ada tembak-menembak, maka tidak mungkin saksi Ferdi Sambo menembak korban menggunakan senjata HS milik korban Yosua. Selanjutnya, selain senjata Glock 17 milik terdakwa Richard Eliezer, ternyata terdapat 1 pucuk senjata jenis Glock 17 Austria 9x19 warna hitam dengan nomor seri OM0076 milik saksi Ferdi Sambo dari Rumah Saguling berdasarkan surat penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
yaitu surat penyitaan yang didasarkan penggeledahan tanggal 9 bulan 8 2002 di Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan, bahwa dengan dihubungkan transaksi Rifaisal Sumual ketika melakukan olah TKP sesaat setelah kejadian melihat ada senjata yang diselipkan di pinggang saksi Ferdi Sambo, dan sesuai dengan keterangan terdakwa Richard Eliezer yang melihat saksi Ferdi Sambo menembak korban Joshua, maka diketahui jenis senjata yang digunakan saksi Ferdi Sambo menembak korban Joshua adalah senjata api jenis Glock 17 Austria 9x19 warna hitam dengan nomor seri OMO 0076. C. Saksi Ferdi Sambo. Berkaitan dengan keterangan saksi Ferdi Sambo di rumah Duren 3, hajar cat dan bukan mengatakan woi kamu tembak, kau tembak cepat, cepat woi kau tembak. Kalaulah kata hajar yang disampaikan saksi Ferdi Sambo seandainya dimanai perintah tembak sehingga terdakwa menembak korban Joshua, saksi Ferdi Sambo bersedia bertanggung jawab meskipun maksud saksi Ferdi Sambo sebenarnya hanyalah hajar semata. Bahwa kata yang disampaikan saksi Ferdi Sambo hajar cat tidak selaras dan bertentangan dengan apa yang disampaikan di rumah Saguling, baik kepada saksi Ricky Rizal, kamu backup saya, amankan saya, kalau dia melawan kamu berani enggak tembak dia, maupun yang disampaikan kepada terdakwa, memang harus dikasih mati anak ini, serta nanti kamu yang tembak, karena kalau kamu yang tembak saya akan jagain kamu, karena kalau saya yang tembak tidak ada yang bisa menjaga kita. Yang dijawab terdakwa, siap komandan. Berkaitan dengan keterangan saksi Ferdi Sambo yang menyatakan tidak melakukan pendidikan kepada korban Joshua dan bertitik tolak pada visum et repertum yang ditandatangani Dr. Farah Karau dan Asri M. Pralebda yang menyatakan adanya 7 peluru masuk dan 6 peluru keluar. Di sisi lain, senjata Glock 17 milik terdakwa maksimal berisi 17 peluru dan mengingat sisa peluru tersisa 12 setelah tembakan, maka seandainya senjata Glock 17 terdakwa berisi penuh 17 peluru, maka maksimal yang ditembakkan terdakwa ada 5 peluru. Oleh karena yang menjadi pertanyaan adalah 2 peluru yang lagi yang masuk di tubuh korban ditembakkan oleh siapa? Bahwa tadi sudah diberitahukan, sudah dipertimbangkan sebelumnya bahwa tembakan tersebut adalah tidak lain dan tidak bukan adalah dilakukan oleh Ferdi Sambo. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dihubungkan dengan keterangan ahli maupun barang bukti yang diajukan di persidangan serta segala sesuatu yang telah ditentukan di atas, maka diperoleh fakta persidangan sebagai berikut. Bahwa hari Kamis 7 Juli 2022 sekitar jam 18 WIB di rumah terdakwa Perum Cempaka Residence, di rumah saksi Putri Candrawati dan saksi Ferdi Sambo, Perum Cempaka Residen Blok C3, Jalan Cempaka Kelurahan Banyurojo, Kecamatan Mertojan, Kabupaten Magelang. Saksi Kuat Ma'ruf di depan teras telah melihat korban Joshua dari jendela kaca sedang mengendap-endap naik turun tangga. Berhubung dengan itu, saksi Kuat menggedor pintu kaca sambil berteriak woi. Atas teriakan tersebut, korban Joshua lari menuju dapur dan selanjutnya ke depan lewat pintu tamu. Saksi Kuat Ma'ruf kemudian mengejar sampai dapur dan berteriak kepada saksi Susi lihat ibu, lihat ibu. Belakangan saksi Kuat mendengar saksi Susi mengatakan ibu, sehingga tidak jadi mengejar korban Joshua dan kembali melihat keadaan saksi Putri Candrawati yang terduduk di depan pintu kamar mandi dengan bersandar pada keranjang pakaian kotor. Bahwa ketika saksi Susi dan saksi Kuat Ma'ruf hendak mengangkat saksi Putri Candrawati, datang korban Joshua yang berada di tangga serta mengatakan, Om saya jelaskan. Kemudian saksi Kuat bertanya, kamu apain ibu? Di mana korban Joshua? Sebelum menjelaskan, saksi Kuat Ma'ruf berteriak, kalau berani naik saya bunuh. Kemudian turun tangga mengejar korban Joshua melalui pintu dapur
dan saat melewati dapur, saksi Kuat Ma'ruf melihat pisau dapur mengambilnya, serta melanjutkan mengejar korban Yosua sampai pintu dapur menuju garasi, kemudian kembali ke lantai 2, menolong saksi Putri Candrawati bersama saksi Susi. Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB hari Kamis 7 Juli 2022, karena dihubungi saksi Putri Candrawati, terdakwa dan saksi Riki Rizal yang sedang berada di Masjid Alun-Alun Kota Magelang, menuju rumah saksi Putri Candrawati di Perum Cempaka Residence Blok C3 Romawi Jalan Cempaka, Kelurahan Banyu Rojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Sesampai di rumah tersebut, terdakwa maupun saksi Riki Rizal masuk kamar saksi Putri Candrawati yang sedang tiduran dengan berselimut di atas kasur. Saat itu saksi Riki Rizal bertanya, "Ada apa, Bu?" Dan dijawab saksi Putri Candrawati, "Yosua di mana?" Kemudian saksi Putri Candrawati meminta kepada saksi Riki Rizal memanggil korban Yosua agar menemuinya. Bahwa saksi Riki Rizal telah mencari korban ke beberapa tempat, termasuk menanyakan saksi Susi tetapi tidak bertemu, dan karena saksi Riki Rizal ingat ada keributan antara saksi Kuat dengan korban Yosua, berdasarkan apa yang disampaikan saksi Kuat yang mengatakan telah mengejar korban Yosua menggunakan pisau, maka saksi Riki Rizal lebih dahulu mencari dan mengamankan senjata api HS nomor seri senjata HS milik korban Yosua, serta mengambil senjata laras panjang jenis Steyr yang berada di kamar tidur korban Yosua. Kemudian mengamankan kedua senjata tersebut dengan menyimpannya di kamar Tribata Putra Sambo di lantai 2. Bahwa kemudian saksi Riki Rizal turun lagi ke lantai 1 dan bertemu korban Yosua yang berada di depan rumah, bertanya kepada korban Yosua, "Ada apaan, Yos?" Dan dijawab oleh korban Yosua, "Enggak tahu, Bang. Kenapa Kuat marah sama saya?" Kemudian saksi Riki Rizal mengajak korban Yosua masuk ke rumah karena dipanggil saksi Putri Candrawati. Untuk itu korban Yosua menemui saksi Putri Candrawati dengan posisi duduk di lantai, sementara saksi Putri Candrawati duduk di atas kasur sambil bersandar. Bahwa sekeluarnya saksi Riki Rizal dari kamar saksi Putri Candrawati dan berdiri di luar kamar sambil melihat saksi Putri Candrawati dan korban Yosua. Ulangi, bahwa sekeluarnya saksi Riki Rizal dari kamar saksi Putri Candrawati dan berdiri di luar kamar sambil melihat saksi Putri Candrawati dan korban Yosua melalui kaca pintu kamar, terdakwa berusaha menenangkan korban Yosua serta mengampuni perbuatannya yang keji terhadap saksi Putri Candrawati dan meminta korban Yosua resign. Bahwa setelah korban Yosua keluar dari kamar, selanjutnya saksi Kuat Ma'ruf datang mengatakan kepada saksi Putri Candrawati, "Ibu harus lapor Bapak, biar di rumah ini tidak ada duri dalam rumah tangga Ibu." Bahwa pada hari Jumat dini hari 8 Juli 2012, saksi Putri Candrawati menelpon saksi Ferdi Sambo serta mengatakan korban Yosua telah masuk ke kamar pribadi saksi Putri Candrawati dan melakukan perbuatan kurang ajar terhadap saksi Putri Candrawati dan meminta kepada saksi Ferdi Sambo, suaminya, tidak menghubungi siapa-siapa dengan mengatakan jangan hubungi ajudan, jangan hubungi yang lain, mengingat rumah di Magelang kecil dan takut ada orang lain yang mendengar cerita tersebut dan khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan mengingat korban Yosua memiliki senjata dan tubuh lebih besar dibandingkan dengan ajudan yang lain. Berhubung dengan itu, saksi Ferdi Sambo menyetujui permintaan saksi Putri Candrawati. Selanjutnya, saksi Putri Candrawati meminta pulang ke Jakarta dan akan menceritakan peristiwa yang dialaminya di Magelang setelah tiba di Jakarta. Bahwa pada hari Jumat 8 Juli 2002 sekitar pukul 10 WIB, saksi Putri Candrawati menyuruh saksi Riki Rizal menyiapkan mobil dan keperluan lainnya. Karena saksi Putri hendak pulang ke Jakarta setelah meminta saksi Riki Rizal dan saksi Kuat Ma'ruf ikut ke Jakarta. Bahwa terhadap senjata api jenis HS milik korban Yosua dan senjata api jenis Steyr yang sebelumnya telah diamankan saksi Riki Rizal diambil dan dibawa untuk senjata api jenis HS disimpan di dashboard mobil Lexus LM nomor polisi B1MH, sedangkan senjata api jenis Steyr oleh saksi Riki Rizal diserahkan kepada terdakwa untuk diletakkan dan disimpan di bagian kaki kursi depan sebelah kiri mobil Lexus
LM nomor B1MAH. Bahwa selanjutnya saksi Putri Chandrawati berangkat ke Jakarta dengan menggunakan 2 unit mobil. Saksi Putri Chandrawati di kursi tengah berada di mobil Lexus LM nomor B1MAH yang disopiri saksi Kuat Ma'ruf dengan terdakwa duduk di sampingnya, serta saksi Susi duduk di samping terdakwa. Sedangkan mobil Lexus nomor polisi L1973 ZX dikemudikan saksi Riki Rizal dengan korban Yosua duduk di sampingnya. Selanjutnya sesampai di rumah saguling terdakwa, saksi Susi, korban Yosua, serta saksi Richard serta terdakwa Richard Eliezer melakukan tes PCR yang dilakukan saksi Nevi Avilia. Bahwa hari Jumat sore 8 Juli 2002 saksi Ferdi Sambo dari kantornya di Mabes Polri pulang menuju rumah saguling. Sebagaimana dalam rekaman CCTV yang telah ditayangkan serta dijelaskan oleh ahli digital forensik Heri Pianto dalam frame 15220 waktu 14.4654 dalam CCTV, saksi Ferdi Sambo masuk lift rumah saguling dari lantai 1, berhenti beberapa waktu di lantai 2, akhirnya menuju lantai 3. Bahwa rombongan saksi Putri Chandrawati juga tiba dari Magelang di rumah saguling, di mana frame 2690 sampai dengan 27237. Setelah saksi Putri Chandrawati PCR kemudian masuk dan rumah pukul 15.00 waktu CCTV menuju lantai 3 dengan mengajak saksi Kuat Ma'ruf. Belakangan saksi Kuat Ma'ruf turun keluar melalui tangga samping lift pukul 15.03 waktu CCTV. Bahwa karena masih ada barang yaitu tas Putri Chandrawati, saksi Kuat Ma'ruf naik lagi ke lantai 3 bersama dengan terdakwa yang bawa senjata laras panjang steyr. Saksi Kuat membawa tas sampai depan kamar karena saksi Putri Chandrawati mengatakan tasnya taruh di situ saja, sedangkan terdakwa mengatakan izin untuk senjata, yang dijawab saksi Putri Chandrawati taruh kamar saja, sehingga terdakwa masuk ke dalam membawa senjata laras panjang steyr diletakkan di tempat penyimpanan senjata yang terletak di dalam kamar tidur saksi Putri Chandrawati dan saksi Ferdi Sambo. Setelah itu selanjutnya terdakwa dan saksi Kuat Ma'ruf keluar dan turun ke lantai 1. Bahwa selanjutnya saksi Putri Chandrawati telah menceritakan di ruang tengah lantai 3 rumah Jalan Saguling kepada saksi Ferdi Sambo suaminya secara detail adanya pelecehan yang dilakukan korban Yosua, disertai isak tangis termasuk bantingan kepada saksi Putri Chandrawati 3 kali yang dilakukan, sehingga mengakibatkan saksi Putri Chandrawati terduduk bersandar di keranjang pakaian kotor. Dan hal ini mengakibatkan saksi Ferdi Sambo selaku suami mendengar cerita saksi Putri Chandrawati sangat terguncang, emosi, marah, geram, mengepalkan tangan serta menangis, tidak dapat mengerti mengapa korban Yosua yang notabene adalah ajudannya sendiri dapat melakukan perbuatan sedemikian rupa kepada keluarganya. Bahwa selanjutnya saksi Ferdi Sambo langsung memanggil saksi Riki Rizal melalui HT agar menemui saksi Ferdi Sambo di lantai 3. Dan ketika saksi Riki Rizal Wibowo menghadap, saksi Ferdi Sambo bertanya, ada apa di Magelang? Yang dijawab, tidak tahu. Selanjutnya saksi Ferdi Sambo dalam keadaan menangis menyampaikan kalau ibu telah dilecehkan oleh Yosua dan mengatakan akan panggil korban Yosua serta kamu backup saya, amankan saya, kalau dia melawan kamu berani enggak tembak dia. Dijawab saksi Riki Rizal, tidak berani Pak, karena saya enggak kuat mentalnya Pak. Berhubung dengan itu, saksi Ferdi Sambo memerintahkan saksi Riki Rizal memanggil terdakwa. Bahwa ketika sedang duduk bersama saksi Ajan Romel, Prayogi, Farhan, Daden, Damson, dan saksi Kuat di depan jalan di rumah Jalan Saguling, saksi Riki Rizal telah memanggil terdakwa dengan mengatakan, Cat, dipanggil Bapak ke lantai 3, naik lift saja Cat. Lalu dijawab, untuk apa Bang? Yang dijawab oleh saksi Riki Rizal, tidak tahu. Bahwa ketika terdakwa sudah naik ke lantai 3 bertemu dengan saksi Ferdi Sambo, selanjutnya menyuruh terdakwa masuk ke dalam dan duduk di sofa. Setelah terdakwa duduk, saksi Putri Chandrawati datang ikut duduk di samping saksi Ferdi Sambo.
bahwa pertanyaan yang sama ditanyakan saksi Ferdi Sambo kepada terdakwa tentang kejadian di Magelang, yang dijawab, "Saya tidak tahu, Pak." Setelah itu, saksi Ferdi Sambo menjelaskan kepada terdakwa tentang kejadian di Magelang, di mana korban Yosua telah melecehkan Ibu Putri. Kemudian saksi Ferdi Sambo menangis dan mengatakan, pelecehan yang dilakukan korban Yosua terhadap saksi Putri Candrawati telah menghina harkat dan martabatnya. Untuk itu saksi Ferdi Sambo mengatakan memang harus dikasih mati anak ini. Bahwa selanjutnya sambil mencondongkan badannya ke depan, Ferdi Sambo mengatakan kepada terdakwa, "Nanti kamu yang tembak, karena kalau kamu yang tembak, saya akan jagain kamu, karena kalau saya yang tembak tidak ada yang bisa menjaga kita." Yang dijawab, "Siap, Komandan." Kemudian saksi Ferdi Sambo menceritakan skenario pembunuhan terhadap Yosua. Yosua melecehkan ibu, kemudian ibu tiba-tiba berteriak, selanjutnya terdakwa datang. Yosua kemudian menembak terdakwa dan terdakwa membalas menembak ke arah Yosua yang mengakibatkan Yosua meninggal dunia. Skenario tersebut disampaikan saksi Ferdi Sambo berulang-ulang, serta saksi Ferdi Sambo berjanji akan menjaga terdakwa dan juga menyampaikan perampasan nyawa akan dilakukan di rumah Duren 3, serta mengatakan jika ada orang yang bertanya dijawab dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri. Bahwa saksi Ferdi Sambo kemudian menanyakan senjata terdakwa, dijawab, "Siapa? Ada di samping saya." Selanjutnya saksi Ferdi Sambo memberikan kotak berisi peluru serta memerintahkan terdakwa menambahkan di magasin senjata Glock 17 nomor milik Glock 17 milik terdakwa. Kemudian saksi Ferdi Sambo menanyakan di mana senjata api milik korban Yosua, yang dijawab ada di mobil Lexus LM. Dan atas perintah saksi Ferdi Sambo, terdakwa turun dari lantai 3 mengambil senjata api HS korban Yosua dari dashboard mobil Lexus B1MH serta kembali ke lantai 3 menyerahkan kepada saksi Ferdi Sambo. Bahwa kemudian terdakwa turun dari lantai 3 dengan perasaan cemas, gelisah. Untuk itu terdakwa di toilet berdoa dengan harapan saksi Ferdi Sambo berubah pikiran. Bahwa dengan alasan isolasi, saksi Putri Candrawati kemudian turun dari lantai 3 ke lantai 1 rumah Saguling, mengajak dan perintahkan saksi Riki Rizal sebagai pengemudi, sedangkan terdakwa ketika mendengar saksi Putri Candrawati sudah turun dari lantai 3, kemudian menuju mobil B1MH, bergabung dan duduk di jok belakang bersama saksi Kuat, sehingga akhirnya seluruh yang berangkat dari Magelang, yakni saksi Riki Rizal, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Putri Candrawati, dan terdakwa serta korban Yosua, kecuali saksi Susi, satu mobil Lexus B1 berangkat ke rumah dinas Duren 3. Bahwa sesampainya di rumah Duren 3 46 sekitar pukul 17.07 waktu CCTV, korban Yosua turun lebih dahulu dan langsung membuka pagar rumah. Setelah itu saksi Putri Candrawati turun diikuti saksi Kuat Ma'ruf masuk ke dalam rumah, melewati garasi menuju pintu dapur yang sebelumnya sudah dibuka oleh saksi Kuat Ma'ruf. Kemudian saksi Putri Candrawati langsung menuju kamar utama di lantai 1 diantar oleh saksi Kuat Ma'ruf. Kemudian saksi Kuat Ma'ruf langsung menutup pintu rumah bagian depan dan naik ke lantai 2 menutup pintu balkon lantai 2. Bahwa pada saat saksi Kuat Ma'ruf berada di lantai 2, terdakwa juga naik ke lantai 2 dan masuk ke kamar ajudan berdoa lagi dengan harapan saksi Ferdi Sambo berubah pikiran supaya tidak jadi merampas nyawa korban Yosua. Sedangkan saksi Riki Rizal tidak ikut masuk ke dalam rumah dinas Duren 3, tetapi tetap berdiri di garasi rumah sehingga dapat melihat keberadaan korban Yosua yang sedang berdiri di taman halaman rumah dinas. Bahwa sekitar 17.08 CCTV, saksi Ferdi Sambo berangkat dengan saksi Ajan Romel dan saksi Prayogi Iktarawikaton selaku sopir dengan mengendarai mobil Lexus AX570 warna hitam nomor B1134 FP dengan dikawal oleh saksi Farhan Sabila sebagai pengawal motor, dan ketika melewati Duren 3
Ajan Romel, saksi Ajan Romel dan saksi Prayogi mendengar suara saksi Ferdi Sambo yang memegang HP mengatakan halo, halo, serta bertanya kepada saksi Ajan Romel dan saksi Prayogi, ada apa dengan ibu? Berhenti, berhenti. Yang akhirnya saksi Ajan Romel turun lebih dulu dan mobil tetap berjalan maju melewati pintu pagar samping rumah dinas Duren 3. Setelah itu, saksi Ferdi Sambo menyuruh saksi Prayogi menghentikan mobil. Setelah berhenti, saksi Ferdi Sambo bergegas turun, akan tetapi senjata api yang dibawanya terjatuh. Melihat kejadian itu, saksi Ajan Romel berinisiatif hendak mengambilkan, namun dicegah dengan mengatakan biar saya saja yang mengambil. Senjata api kemudian diambil saksi Ferdi Sambo dan dimasukkan dalam kantong celana sebelah kanan yang menurut saksi Ajan Romel senjata yang jatuh tersebut dengan jenis HS. Bahwa selanjutnya saksi Ferdi Sambo masuk ke rumah dan bertemu dengan saksi Kuat Ma'ruf di lantai 1 dengan nada tinggi mengatakan, "Wat, mana Ricky dan Joshua? Panggil." Di saat yang bersamaan terdakwa yang mendengar suara Ferdi Sambo langsung turun ke lantai 1 menemui saksi Ferdi Sambo dan berdiri di samping kanan saksi Ferdi Sambo. Lalu saksi Ferdi Sambo mengatakan kepada terdakwa, "Kokang senjatamu." Setelah itu terdakwa mengokang senjatanya dan menyelipkan di pinggang sebelah kanan. Bahwa atas perintah saksi Ferdi Sambo, saksi Kuat Ma'ruf keluar melalui pintu dapur menuju garasi dan menghampiri saksi Ricky Rizal yang berdiri dekat garasi di dekat bak sampah dengan mengatakan, "Om, dipanggil Bapak sama Yosua." Mendengar perkataan tersebut, saksi Ricky Rizal menghampiri korban Yosua yang sedang berada di halaman samping rumah serta memberitahu kepada korban Yosua bahwa dirinya dipanggil saksi Ferdi Sambo. Kemudian atas penyampaian saksi Ricky Rizal, korban Yosua berjalan masuk ke dalam rumah melewati garasi dan pintu dapur menuju ruang tengah dekat meja makan, diikuti saksi Ricky Rizal dan saksi Kuat Ma'ruf. Bahwa sesampainya di ruangan tengah dekat meja makan, saksi Ferdi Sambo langsung memegang leher bagian belakang korban Yosua, mendorong ke depan sehingga posisi korban Joshua tepat berada di depan tangga, berhadapan dengan saksi Ferdi Sambo. Terdakwa berada di samping kanan Ferdi Sambo, saksi Kuat Ma'ruf berada di belakang Ferdi Sambo, sedangkan saksi Ricky Rizal di belakang terdakwa. Kemudian saksi Ferdi Sambo langsung mengatakan kepada korban Joshua dengan berkataan, "Jongkok kamu." Lalu korban Joshua sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan sejajar dengan dada, sempat mundur sedikit dan berkata, "Ada apa ini?" Bahwa selanjutnya saksi Ferdi Sambo berteriak dengan suara keras kepada terdakwa dengan mengatakan, "Woi, kau tembak cepat, cepat, woi kau tembak." Mendengar teriakan saksi Ferdi Sambo, terdakwa langsung mengarahkan senjata Glock 17 ke tubuh korban Joshua dan menembakkan senjata api miliknya dalam posisi berhadapan sehingga korban Joshua terjatuh terkapar, mengeluarkan banyak darah dan masih mengeluarkan suara erangan. Bahwa kemudian saksi Kuat Ma'ruf hanya melihat saksi Kuat Ma'ruf melihat saksi Ferdi Sambo maju ke depan, sedangkan terdakwa melihat Ferdi Sambo maju ke depan menembak dengan senjata Glock 17 ke arah korban Joshua, serta kemudian dengan senjata AS menembakkan beberapa kali ke arah atas tangga maupun ke arah di atas televisi, kemudian menempelkan senjata HS ke jari tangan kanan korban Joshua serta meletakkan senjata HS tersebut di samping sebelah kiri tangan kiri korban Joshua. Bahwa akibat dari tembakan terdakwa dan Ferdi Sambo, korban Joshua meninggal dunia sebagaimana visum et repertum tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani Dr. Farah P. Karau dan Asri M. Pralipda, yang antara lain telah menyimpulkan sebab matinya orang ini adalah akibat kekerasan senjata api di daerah dada yang telah menembus paru. Kekerasan senjata api pada kepala bagian belakang secara tersendiri juga bisa fatal dan dapat menyebabkan kematian. Bahwa kemudian di garasi mobil Duren 3, setelah kejadian saksi Ferdi Sambo mengumpulkan saksi Ajan Romel, saksi Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, Diryanto, dan terdakwa.
Selanjutnya, saksi Ferdi Sambo menyampaikan bagaimana kalau terjadi kepada anak, istri, dan keluarga kalian. Kemudian, saksi Ferdi Sambo merangkul terdakwa dan mengatakan akan membela dia walaupun jabatan yang dipertaruhkan. Bahwa saat setelah kejadian atas pertanyaan saksi Beni Ali dan didengar saksi Susanto Haris, saksi Kuatmaruf menyampaikan saya di atas, saya mau menutup pintu. Saat terjadi ledakan saya takut dan saya tiarap. Saksi Riki Rizal di garasi mobil mengatakan saya ada di garasi dan ketika mendengar suara tembakan saya sembunyi di balik kulkas yang berada di dapur sambil menunjuk gerakan bagaimana saksi Riki Rizal sembunyi di belakang kulkas. Sedangkan terdakwa mengatakan saya di lantai 2 bersama Bapak Kuat. Kemudian mendengar teriakan ibu minta tolong. Selanjutnya turun melalui tangga dan melihat korban Joshua berada di depan kamar ibu dan melihat saya dan terjadilah penembakan. Bahwa cerita yang sama disampaikan saksi Riki Rizal, terdakwa maupun Kuatmaruf kepada saksi Agus Nurpatria Jumat malam tanggal 8 Juli 2022 di Biro Provos Mabes Polri. Ketika dikumpulkan dan diminta menceritakan kronologis kejadian atas meninggalnya korban Joshua di rumah dinas Duren 3 beberapa waktu sebelum saksi Ferdi Sambo tiba di Biro Provos tersebut. Bahwa kepada saksi Beni Ali dan Susanto Haris ketika berada di rumah Saguling setelah tertembaknya korban Joshua 8 Juli 2022 malam, saksi Putri Candrawati juga memberi keterangan bahwa saat itu saksi Putri Candrawati baru pulang dari Magelang, langsung ke rumah Saguling, langsung masuk kamar, duduk santai, pakai celana pendek. Saat itu ada almarhum Brigadir Joshua masuk melakukan pelecehan kepada saksi Putri Candrawati. Saksi Putri Candrawati teriak, Joshua keluar dan mendengar suara letusan diiringi dengan isak tangis setiap kalimat yang diucapkan yang mengakibatkan saksi Beni Ali tersentuh prihatin, tidak tahan melihat kondisi saksi Putri Candrawati sehingga tidak melanjutkan minta keterangan saksi Putri Candrawati. Bahwa demikian pula tanggal 9 Juli 2022 saksi Arif Rahman Arifin meminta keterangan saksi Putri Candrawati atas perintah saksi Hendra Kurniawan di rumah Saguling. Telah bertemu dengan saksi Putri Candrawati di lantai 2, sudah menangis mengeluarkan air mata sambil memegang tisu, sehingga saksi Arif Rahman minta izin untuk menunda pernyataan keterangan, tetapi saksi Ferdi Sambo menjawab tidak apa-apa, sekarang saja, mumpung saksi Putri Candrawati sedang mau ngomong. Kemudian dengan dibujuk saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Candrawati berbicara. Awalnya ada suaranya tapi lama-lama suaranya hilang dan menangis. Kemudian saksi Putri Candrawati menjelaskan lagi. Saksi Putri Candrawati masuk ke dalam rumah, buka pintu dan hilang lagi suaranya. Akhirnya Ferdi Sambo melanjutkan menjelaskan bahwa saksi Putri Candrawati dilecehkan. Saksi Arif Rahman terdiam saja karena tidak berani bertanya mengingat saksi Putri Candrawati dan Ferdi Sambo kedua-duanya menangis. Sampai selesai cerita, saksi Arif Rahman hanya dapat menulis 6 baris saja. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2022 di ruang kerja saksi Ferdi Sambo, rumah Saguling lantai 2, untuk memastikan saksi Riki Rizal, Kuatmaruf dan terdakwa tetap menyampaikan cerita yang sudah disampaikan kepada penyidik. Saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Candrawati telah memberikan handphone merek iPhone 13 Pro Max kepada saksi Riki Rizal, saksi Kuat dan terdakwa, serta uang dalam bentuk dolar sejumlah 1 miliar untuk terdakwa, 500 juta masing-masing untuk saksi Kuatmaruf dan saksi Riki Rizal, yang kemudian uang tersebut tidak jadi diserahkan dan akan diserahkan jika perkara ini selesai. Bahwa ternyata baik cerita yang disampaikan saksi Riki Rizal, saksi Kuatmaruf, saksi Putri Candrawati dan terdakwa merupakan skenario belaka. Sampai pada tanggal 6 Agustus 2022, terdakwa menceritakan kejadian sebenarnya peristiwa pada tanggal 8 Juli 2002 di rumah dinas
di rumah Duren 3 bukanlah tembak-menembak, akan tetapi peristiwa penembakan dalam rangka menghilangkan nyawa korban Yosua. Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, kemudian akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa Richard Eliezer memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Menimbang bahwa terdakwa Richard Eliezer diajukan ke muka persidangan dan kepadanya oleh penuntut umum telah didakwa primer melanggar pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, subsidiar melanggar pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Menimbang bahwa sesuai dengan bentuk subsidiar surat dakwaan, majelis akan mementingkan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan primer terlebih dahulu. Menimbang bahwa untuk itu majelis akan mementingkan dakwaan primer melanggar pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut: 1. Barang siapa. 2. Dengan sengaja. 3. Dengan direncanakan lebih dahulu. 4. Merampas nyawa orang lain. 5. Yang melakukan, menyuruh lakukan, atau turut melakukan, turut serta melakukan. Ayat 1. Unsur barang siapa. Menimbang bahwa barang siapa menunjuk kepada subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Menimbang bahwa terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dengan segala identitasnya sebagaimana terungkap di persidangan adalah orang selaku subjek hukum, di mana telah ternyata terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu terbukti sehat jasmani maupun rohani serta mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya. Oleh karena itu, unsur barang siapa di sini telah terbukti. Unsur 2 ayat 2 unsur dengan sengaja. Menimbang bahwa dalam memori Van Tuliting sengaja merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, dan adanya kesengajaan disyaratkan adanya willens and wattens, menghendaki dan mengetahui, yang berarti bahwa seseorang dikatakan melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan dan atau akibat dari perbuatannya tersebut. Menimbang bahwa mengingat kehendak yang disadari keberadaannya dalam lapangan batin, untuk itu dari rangkaian perbuatan nyata seseorang dalam lapangan lahir akan tercermin sikap batin atau kehendak seseorang. Menimbang bahwa kesengajaan sendiri punya 3 bentuk, apakah sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai kepastian, atau sengaja sebagai kemungkinan. Menimbang bahwa sebagaimana fakta persidangan terdakwa pada hari Jumat 8 Juli 2002 setelah tiba dari Magelang, ketika sedang duduk bersama saksi Adjan Romel, Paryogi, Farhan, Daden, Damson, sedangkan saksi kuat berdiri di belakang terdakwa di depan rumah saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Candrawati Jalan di Saguling, Jakarta Selatan, saksi Riki Rizal telah memberitahu terdakwa dengan mengatakan, "Cat, dipanggil Bapak ke lantai 3, naik lift saja Cat." Lalu terdakwa, "Untuk apa Bang?" Yang dijawab oleh terdakwa, "Tidak tahu." Menimbang bahwa atas panggilan tersebut akhirnya terdakwa menggunakan lift naik ke lantai 3 dan bertemu dengan saksi Ferdi Sambo. Kemudian saksi Ferdi Sambo yang didampingi saksi Putri Candrawati bertanya kepada terdakwa, "Kau tahu enggak kejadian di Magelang?" Yang dijawab terdakwa, "Tidak tahu." Selanjutnya saksi Ferdi Sambo menceritakan kepada terdakwa sambil menangis bahwa waktu di Magelang Ibu Putri Candrawati telah dilecehkan oleh korban Yosua. Serta mengatakan, "Memang kurang ajar anak ini. Dia tidak menghargai harkat dan martabat saya. Memang harus dikasih mati anak itu." Menimbang bahwa kemudian
sambil menjodongkan badannya ke depan. Verdi Sambo mengatakan kepada terdakwa, nanti kamu yang tembak, karena kalau kamu yang tembak, saya akan jagain kamu. Karena kalau saya yang tembak, tidak ada yang bisa menjaga kita. Yang dijawab, siap, komandan. Menimbang bahwa selanjutnya atas perintah saksi Verdi Sambo, terdakwa telah menerima sekotak amunisi serta mencabut senjata Glock 17 yang ada di pinggangnya serta menambahkan peluru ke dalam senjata Glock 17 yang merupakan senjata terdakwa dalam menjalankan tugas sehari-hari. Menimbang bahwa setelah mengetahui saksi Putri Candrawati turun dari lantai 3 rumah Saguling, terdakwa menuju dan naik mobil Lexus nomor B1MH dan duduk di belakang di samping saksi Kuat Ma'ruf yang berangkat menuju rumah Duren 3 bersama saksi Putri Candrawati yang duduk di tengah, sedangkan korban Yosua duduk di samping saksi Riki Rizal yang menggunakan mobil Lexus tersebut. Menimbang bahwa sesampainya di rumah Duren 3, korban Yosua turun lebih dahulu dan langsung membuka pagar rumah. Setelah itu saksi Putri Candrawati turun diikuti saksi Kuat Ma'ruf masuk ke dalam rumah melewati garasi menuju pintu dapur yang sebelumnya sudah dibuka oleh saksi Kuat Ma'ruf. Kemudian Putri Candrawati langsung menuju kamar utama di lantai 1 diantar oleh saksi Kuat Ma'ruf. Setelah itu saksi Kuat Ma'ruf langsung menutup pintu rumah bagian depan dan naik ke lantai 2 menutup pintu balkon lantai 2, sedangkan terdakwa juga naik ke lantai 2 dan masuk ke kamar serta berdoa kembali mengharap saksi Verdi Sambo mengurungkan niatnya, sedangkan saksi Riki Rizal tidak ikut masuk ke dalam rumah Duren 3 tetapi tetap berdiri di garasi rumah sehingga dapat melihat keberadaan korban Yosua yang sedang berdiri di taman halaman rumah dinas. Menimbang bahwa beberapa saat kemudian saksi Verdi Sambo datang dan masuk ke dalam melewati dapur dan bertemu dengan saksi Kuat Ma'ruf serta bertanya serta memerintahkan saksi Kuat di mana Riki dan Yosua panggil. Bersamaan itu setelah mendengar saksi Verdi Sambo datang, terdakwa turun dari lantai 2 rumah Duren 3 menemui saksi Verdi Sambo di ruang tengah dan atas perintah Verdi Sambo terdakwa mengokang senjata Glock 17 miliknya. Kemudian setelah korban Yosua masuk oleh Verdi Sambo dipegang leher belakang serta didorong tubuhnya ke depan serta memerintahkan jongkok kamu. Kemudian korban yang merasa tidak tahu masalahnya mengatakan ada apa ini sambil kedua tangannya diangkat, tetapi saksi Verdi Sambo berteriak, "Woi, kau tembak cepat, cepat, woi kau tembak," sehingga terdakwa menembakkan 3 sampai dengan 4 kali senjatanya yang antara lain mengenai bagian dada kiri yang tentunya merupakan daerah vital penopang hidup. Selanjutnya saksi Verdi Sambo sendiri telah juga maju ke depan dan menembakkan senjata Glock 17 miliknya ke arah kepala bagian belakang korban Yosua. Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan di atas, yaitu dengan terdakwa mengatakan siap komandan ketika